Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Wakil Menteri BUMN menyebut proyek LRT Jabodebek mengalami salah desain pada bagian jembatan rel di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan terkait hal ini, Presiden Joko Widodo pun buka suara. Presiden memastikan bahwa proyek LRT telah melalui perencanaan dan kalkulasi yang matang. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryatmojo buka-bukaan soal proyek LRT Jabodebek yang mengalami salah desain pada bagian jembatan rel atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan. Hal ini membuat kecepatan kereta LRT Jabodebek melambat saat melewati tikungan tersebut. Menurut tikungan tersebut kurang lebar sehingga kecepatan melambat. Ia menyebut jika tikungan jembatan itu digarap melebar maka kereta LRT Jabodebek bisa tetap melaju dengan kencang. Terkait ramainya pembicaraan soal kesalahan desain pada longspan LRT Jabodebek, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa proyek LRT telah melalui perencanaan dan kalkulasi yang matang. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi di lapangan, maka ia menyebut hal tersebut wajar. Tadi kan saya sampaikan ini LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada, karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka. Konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi, tetapi kita perbaiki. Enggak lah, semuanya direncanakan, semuanya dihitung, semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitung, tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kira biasa. Adapun LRT Jabodebek yang direncanakan beroperasi penuh pada 18 Agustus 2023 diperkirakan akan mundur ke akhir Agustus. Kementerian Perhubungan mengklaim hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan sistem keamanan dan keselamatan LRT Jabodebek. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya pemirsa, belum usai masalah mundurnya uji coba LRT Jabodebek kembali diterpa angin kencang. Ya, publik dihebohkan dengan pernyataan Wakil Menteri BUMN yang menyebut jembatan lengkung LRT atau longspan di Kuningan, Jakarta Selatan salah desain. Wamen BUMN menyebut pada saat pembangunan oleh Adikarya, sang kontraktor tidak melakukan tes sudut kemiringan kereta dan Wamen BUMN juga mengatakan tikungan pada longspan tersebut kurang lebar sehingga kecepatan LRT harus melambat saat melewati tikungan tersebut. Seharusnya jika tikungan jembatan itu digarap lebih lebar, maka menurutnya kereta LRT Jabodebek bisa tetap melaju dengan kencang. Sementara itu pemirsa, terkait uji coba LRT, Kementerian Perhubungan menyebut uji coba operasional terbatas LRT Jabodebek untuk masyarakat umum akan dilanjutkan pada awal Agustus 2023. Dengan demikian, pelaksanaan uji coba LRT Jabodebek ini mundur dari jadwal, yakni 29 Juli 2023 untuk masyarakat umum, setelah sebelumnya dijadwalkan dilakukan pada 27 Juli 2023. Namun Kementerian Perhubungan menyebut uji coba operasional terbatas dengan penumpang baru akan kembali dilaksanakan setelah uji coba sistem berjalan dengan baik. Pasalnya, seperti diketahui, uji coba dengan penumpang telah dihentikan sementara oleh Kementerian Perhubungan sejak 17 Juli lalu, lantaran perlu dilakukan pembaharuan sistem LRT Jabodebek. Lebih lanjut pemirsa, ternyata cukup banyak masalah yang membayangi operasional LRT Jabodebek. Untuk lebih jelas, berikut informasi selengkapnya. Proyek LRT Jabodebek terbongkar memiliki banyak masalah jelang tanggal operasional komersial pada 8 Agustus 2023. Alhasil operasional proyek yang dibangun sejak 2015 ini kemungkinan akan diundur lagi ke akhir Agustus 2023. Lantas apa saja sederet masalah yang mengancam tanggal operasional komersial LRT Jabodebek kembali diundur? Masalah pertama, koordinasi antar kontraktor amburadul. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryatmojo mengatakan dari banyaknya pihak yang terlibat dalam pengerjaan proyek LRT Jabodebek, tidak ada integrator atau penghubung di dalamnya. Alhasil setiap pihak bekerja masing-masing tanpa sistem integrator sehingga banyak terjadi kesalahan koordinasi.
Masalah kedua, spesifikasi 31 rangkaian LRT berbeda-beda. Amburadulnya koordinasi antar kontraktor menyebabkan spesifikasi kereta LRT Jabodebek yang jumlahnya ada 31 rangkaian menjadi berbeda-beda. Ini membuat sistem software harus memperbaiki dan membuat biayanya menjadi lebih tinggi. Masalah berikutnya, long span salah desain. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN yang mengatakan jembatan Bentang Lengkung yang dibangun di Kuningan ternyata salah desain. Hal tersebut disebabkan oleh kontraktor yang tidak melakukan semacam simulasi terkait tingkat kemiringan dan kecepatan LRT saat proses perencanaan. Sementara itu, terkait jadwal operasional, Presiden Joko Widodo meminta agar operator tidak tergesa-gesa mengoperasikan LRT Jabodebek. Pasalnya sistem operasi serta aspek keamanan dan keselamatan masih harus dipastikan kesiapannya. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, salah satu masalah LRT Jabodebek yang baru terungkap yaitu berbedanya spesifikasi tiap-tiap rangkaian kereta LRT. Wamen BUMN mengungkapkan amburadulnya koordinasi antar kontraktor menyebabkan spesifikasi kereta LRT Jabodebek yang jumlahnya ada 31 rangkaian menjadi berbeda-beda. Hal itu membuat sistem software harus diperbaiki dan membuat biayanya menjadi lebih tinggi. Ya pemirsa, perbedaannya spesifikasi atau berbedanya spesifikasi membuat softwarenya harus pemirsa dilakukan penyesuaian kembali. Dan karena setiap rangkaian kereta harus berhenti sejajar antara gate di stasiun dan juga pintu kereta. Penyesuaian software agar memiliki toleransi yang mampu membuat masing-masing rangkaian kereta berbeda spek tersebut bisa berhenti pada posisi yang sama. Menurut Wakil Menteri BUMN, penyesuaian ini dilakukan berkali-kali dan tentunya memakan waktu berbulan-bulan agar antara gate di stasiun dan pintu kereta bisa sejajar. Adapun pemirsa, 31 rangkaian kereta LRT Jabodebek dibuat oleh produsen kereta dalam negeri, yakni PT Industri Kereta Api atau INKA. Dan menanggapi hal ini, Senior Manajemen Humas dan Perwakilan PT INKA, Agung Dwi Cahyono menegaskan bahwa pihaknya telah membuat kereta LRT Jabodebek sesuai dengan spesifikasi teknis dari operator LRT Jabodebek, yakni PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Masalah lain pemirsa yang juga disoroti adalah amburadurnya koordinasi antara kontraktor. Dan sebagai informasi pemirsa, pengerjaan fisik dan juga prasarana LRT Jabodebek melibatkan 4 kontraktor utama yang terdiri pemirsa dari 3 BUMN dan 1 perusahaan asing. Lebih lanjut pemirsa, dengan sejumlah masalah tersebut, pengamat meminta operator LRT jangan terburu-buru untuk mengejar operasional LRT dalam waktu dekat. Dan berikut informasi selengkapnya. Kereta LRT Jabodebek yang berjumlah 31 rangkaian diketahui memiliki spesifikasi sistem yang berbeda-beda, sehingga harus diperbarui. Sebagai informasi, perbedaan spesifikasi tersebut membuat pintu kereta LRT Jabodebek tidak berhenti sejajar dengan gate yang ada di peron stasiun. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai perbaikan sistem LRT Jabodebek tidak mungkin dikebut penyelesaiannya sebelum target operasi komersil pada tanggal 18 Agustus mendatang. Oleh karena itu, pemerintah diminta tidak memaksakan LRT Jabodebek segera beroperasi komersil sebelum memastikan sistem operasinya berjalan dengan baik. Karena menurutnya, faktor terpenting dari angkutan umum terletak pada aspek keselamatan. Senada dengan Agus Pambagio, Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antar Kota MTI menyatakan, tidak ada urgensi tertentu yang mengharuskan LRT Jabodebek beroperasi tepat pada tanggal 18 Agustus 2023. Melihat deretan masalah pada proyek LRT Jabodebek, termasuk soal sistem kendali kereta seperti persinyalan, sistem kendali otomatis dan kehandalan operasi sarana kereta yang harus dipastikan sudah prima terlebih dahulu sebelum dioperasikan secara komersil. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, akhirnya Presiden Joko Widodo meminta agar operator tidak tergesa-gesa untuk mengoperasikan LRT Jabodebek. Pasalnya sistem operasi serta aspek keamanan dan juga keselamatan ini tentunya masih harus dipastikan kesiapannya. Dan terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi justru menyebut tanggal operasional komersil LRT Jabodebek kemungkinan pemirsa akan memang ditunda menjadi 20 atau 30 Agustus 2023. Ia mengungkapkan selama berbulan ataupun sebulan penuh sejak 1 Agustus lalu, tim pengembang perangkat lunak dari Siemens tengah memastikan kesiapan sistem operasi LRT Jabodebek. Selain itu, LRT Jabodebek juga akan menjalani serangkaian tes uji coba dan akan ada perbaikan yang signifikan.
Di sisi lain, pemirsa, Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI juga menilai tidak ada urgensi tertentu yang mengharuskan LRT Jabodebek ini beroperasi pada 18 Agustus 2023. Pasalnya hal ini menyangkut pada aspek keselamatan dan juga keamanan masyarakat yang akan menjadi pengguna LRT Jabodebek. Ya pemirsa, meski didera berbagai masalah, diharapkan pada saat operasional nanti LRT Jabodebek ini pemirsa sudah bisa difungsikan dengan prima dan juga optimal, serta dapat mencapai tujuannya sebagai sarana transportasi massal yang tentunya membantu mobilitas masyarakat dan mampu menularkan dampak positif bagi aktivitas atau sektor-sektor lainnya. Karena percuma ya pemirsa dioperasikan sesuai dengan tanggal, yaitu ketentuannya pada hari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi jika sistem keamanannya belum terjaga dan keselamatan menjadi terancam, tentunya sia-sia.